mazhab itu bukan kelompok, bukan pilihan sendiri, bukan otak-atik sendiri, nggak ada. Jangan bikin kaidah yang aneh-aneh. Apa kaidah aneh itu? Pilih mana? Pilih Nabi, pilih mazhab. Timbang persoalan kunut aja satu dengan yang lainnya sampai nggak ke masjid. Padahal yang salah bukan kunutnya, yang salah kurang ilmunya. Ini pernah, kenapa saya sampaikan di sini? Insya Allah enggak ya, enggak beda. Insya Allah enggak di sini. Saya baru datang dari Timur Tengah tuh. Saya punya kebiasaan, saya ajak tuh kerabat saya, kita jalan-jalan. Saya mau safari, pengen lihat masjid-masjid sekitaran. Subuh tiba-tiba saya masuk tuh ke satu komplek. Saya bingung kenapa kok warga kompleknya pada keluar pindah masjid lain. Saya tanya, Bang, ini kenapa pada keluar? Kita belum tahu juga, kita sholat deh. Begitu sholat selesai, saya pikir nggak ada yang aneh di sini. Begitu kita cross check lagi, kenapa Pak keluar tadi? Bid'ah. Bid'ah yang mana ya? Kenapa Pak? Kunut nih. Oh, la ilaha illallah, musibah. Musibah. Ya. Hanya persoalan furu'iyah yang ilmunya sudah jelas. Dari dulu udah diturunkan, dalilnya jelas. Yang kunut ini dalilnya, yang gak kunut ini dalilnya. Kalau pilih kunut begini caranya, kalau tak kunut gini caranya. Nyambung ke nabinya begini nih, ini runtutannya. Yang kunut dalilnya dari mana? Buka Sunan Abu Dawud, buka kemudian At-Tirmidzi, nyambung kemudian ke Al-Hasan, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bacaannya diajarkan Nabi, yang menyaksikan cucunya Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat doa yang aku bacakan khususnya dalam witir, nanti dipakai sebagian dalam subuh, ada yang praktekkan di maghrib, hadis Al-Bukhari-nya dipraktekkan nanti kemudian di Maliki, yang memilih versi sebelum ruku bacaannya menggunakan sir. Imam Syafi'i menggunakan bacaannya dengan jahar, digunakannya kemudian ba'da ruku. Apa bacaannya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya sampai akhir. Kalau tidak pilih itu, ngambil jalur yang kedua. Ketika diturunkan itu, riwayatnya Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, hafal sejuta hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad, turunnya itu riwayat pada asalnya Nabi berdoa selama sebulan penuh. Di situ memohon kepada Allah untuk menghukum Bani Zakwan, beberapa yang lain, karena menipu, minta disampaikan guru dari Nabi, dikirim 70 orang, ternyata nyampe di Urmaunah dieksekusi semuanya. Maka Nabi bermohon kepada Allah, ya Allah hukum si fulan, sebulan dilakukan, utamanya dalam salat subuh dan maghrib. Maka turunlah Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, engkau tidak punya hak untuk menghukum orang atau memberi hidayah pada orang, engkau hanya mengingatkan saja. Makanya nanti turun ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Maka dari situ Nabi berhenti, tapi mengajarkan kemudian beberapa kalimat kepada cucunya Al-Hasan. Riwayat satu Nabi pernah membacakan, riwayat kedua Nabi tidak melakukan. Imam Ahmad mengambil tidak melakukan, tapi menyimpulkan kunut itu dilakukan kalau ada peristiwa penting saja. Karena sebelumnya Nabi nggak kunut, datang peristiwa itu Nabi kunut. Setelah itu ada riwayat melakukan, ada riwayat tidak melakukan lagi. Kesimpulan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik tetap mengamalkan sepanjang ada dalil. Kesimpulan Imam Ahmad, diamalkannya saat ada kejadian besar yang butuh doa dan support besar, seperti kejadian di Palestina sekarang. Dalilnya dua-duanya ada, cuman pilihan saja. Dari dulu nggak ada Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i bid'ah nih. Nggak ada. Dan saya belum pernah dengar sepanjang riwayat Imam Ahmad ngaji ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan gurunya, ikut ke Imam Ahmad. Belum pernah saya dengar Imam Ahmad jamaah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam, begitu kunut Allahumma hdina fi man hadait, kata Imam Ahmad bid'ah. Nggak ada. Jangan potong videonya nih. Sebaliknya Imam Abu Hanifah memilih nggak kunut sama sekali. Makanya di mazhab Abu Hanifah nggak ada kunut. Kenapa? Ngambil riwayat asal, Nabi nggak kunut, selesai. Cuma pilihan aja. Ya.
Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena wafat tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Ketika tumbuh dewasa berkembang jadi mufti, mendatangi tempatnya, maka muncul dua muridnya. Dua murid Abu Hanifah masih hidup, namanya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Datang ke situ bawa murid. Tiba-tiba Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad meminta Imam Syafi'i jadi imam pas subuh untuk menghormati tamu dan ulama besar. Silahkan katanya jadi imam. Muridnya langsung komen, menang kita nih katanya. Kebiasaan tuh, guru biasa-biasa, murid pengal. Yang paling kenceng kan biasanya muridnya tuh. Gurunya mungkin biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau ada gurunya juga luar biasa lah ya. Guru kencing berlari, murid udah tuh, kalau berlari kan kemana-mana tuh ya. Ini problemnya. Maka apa yang terjadi? Kata muridnya, kita menang ya. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak baca kunut pada masa itu. Begitu selesai, murid langsung tanya, interupsi itu, guru kenapa tadi nggak baca kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memilih untuk tidak kunut dan dipraktikkan di sini. Disitulah jadi filter. Kita di sini ngajinya apa? Misalnya Syafi'i kunutan tuh. Tiba kemudian kita datang ke satu tempat yang tidak kunut di situ, imamnya nggak kunut, maka kita pun ikut tidak kunut. Dan jangan sujud sahwi. Karena hadisnya jelas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka semua yang dikerjakan imam, makmum tinggal ikut, pahala ikut. Sebaliknya, antum nggak kunut, datang ke satu masjid, imamnya kunut, ikut kunut. Dan fatwa ulama begitu. Itu yang di mazhab Hambali sekarang di Saudi. Syekh bin Baz rahimahullah sudah meninggal, Syekh Utsaimin sudah meninggal. Fatwanya sama. Kalau imamnya kunut, makmum walaupun dia nggak ikutnya, bukan paham bukan kunut, tetap mengaminkan di belakangnya, ikut imam. Imam, Allahumma hdina fi man hadait, makmum amin. Wa'afina fi man afait, makmum amin. Dan ustaz pun jangan bawa mazhab sendiri. Ikuti mazhab yang berkembang di daerahnya. Saya ngajar di Malaysia. Malaysia mazhabnya Syafi'i. Saya imamin pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya di Tripoli diangkat jadi amin khutbah, sana Maliki mazhabnya. Saya praktikkan Maliki. Antum punya pemahaman, datang ke satu tempat di wilayah itu pemahamannya sudah Syafi'i, antum datang bawa Hambali aja ikut. Dan nggak ada hubungan dengan ormas. Ormas itu bersaudara, saling menyatukan, saling memudahkan untuk membawa nafas keislaman yang baik. Allahumma hdini fi man hadait, NU. Nah, ini yang repotnya tuh. Kalau kunut NU nggak kunut Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada tuh. Dan dua-duanya ormas bagus, nggak ada masalah. Kita doakan untuk saling bekerja sama dan memakmurkan bangsa, itu yang paling penting. Nah, itu ngajinya yang harus diperdalam supaya apa? Pancaran sifat Muhammad kita praktekkan. Ini baru sesama muslim. Itu masih mending kunut tuh, nunggu rakaat terakhir. Ada yang baru mulai rakaat sudah ribut. Gara-gara bismillah tuh. Baru dibuka udah ribut tuh. Umat sekarang wajah-wajahnya tuh. Padahal hadisnya jelas. Kurang lebih ada yang hitung 70 hadis dibagi 4 bagian. Ada yang jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, kalau silent sir itu nggak usah ditempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama saja dengan jahar, Joni. Sir itu Anda nggak dengar, kalau diperdengarkan ke orang jahar namanya. Yang ketiga nggak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. 4 baca rakaat pertama dengan jahar, riwayat Abu Hurairah. Dan yang keduanya tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Rakaat kedua nggak dibaca, langsung hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan keempat-empatnya jalur ke nabinya ada dan dijelaskan. Ini kapan Nabi baca jahar, kapan sir, kapan nggak dibaca. Riwayatnya, penyebabnya ini, asalnya di sini, tempat jelas. Tinggal dipilih. Keempat-empatnya disebut manhaj, at-tariqul wadih. Semua sumbernya nyambung ke Nabi dengan jelas.
Tapi saat kita praktekkan, kan mesti pilih salah satu. Nggak mungkin empat-empatnya dibaca. Imam besar Masjid Al-Mukhlisin mengimami sholat subuh dengan 4 versi utama, 70 hadis. Sehingga masjidnya disebut sunnah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Mesti pilih salah satu. Ketika dipilih salah satu, disingkat ma dhahaba ilaihi al-Malik. Apa yang cenderung diambil oleh Imam Malik? Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Imam Syafi'i cenderung ngambil yang mana? Ma dhahaba ilaihi Ahmad. Imam Ahmad cenderung yang mana? Kepanjangan ma dhahaba ilaihi singkat madhhab. Madhab. Jadi madhab itu bukan kelompok, bukan pilihan sendiri, bukan otak-atik sendiri, nggak ada. Jangan bikin kaidah yang aneh-aneh. Apa kaidah aneh itu? Pilih mana? Pilih Nabi, pilih madhab. Ente kalau nggak belajar lewat madhab, nggak akan mungkin sampai infonya ke Nabi. Karena semua yang sampai ke kita sekarang itu mengerucut ke jalur madhab. Karena 4 ini kemudian yang mendokumentasikan pelajaran informasi dari Nabi ke sahabat. Sahabat banyaknya mengingat, jarang sekali yang mencatat, karena ingatannya itu luar biasa tajam. Tajam. Semakin menyebar, semakin kurang ingatan. Tuh. Sahabat dulu banyaknya mengingat dibandingkan mencatat, dan hebatnya mereka hafalannya di dalam kepala. Orang sekarang hafalannya di luar kepala. Saya udah hafal di luar kepala, Ustaz. Nah, itu belum hafal, masih di luar kepalanya. Karena itu orang Arab mengatakan kalau sudah hafal, hafidtu an dhahri qalbi. Saya hafal dalam kepala saya sampai ke hati saya. Menyebar, kemampuan menghafal berkurang, maka dicatat. Yang banyak menghafal dan mencatat itu kurang lebih 4 yang paling fenomenal. Imam Abu Hanifah yang wafat 150 Hijrah, Imam Malik yang lahir 93-94 Hijrah, Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 163 atau 164 Hijrah. Nah, semua dokumentasi itu, itulah yang sampai ke kita sekarang dipelajari. Maka nggak ada hubungannya kemudian dengan kondisi-kondisi kekinian. Semua jalurnya ke Nabi ada. Yang pilih Bismillah jahar, bagus dalilnya ini. Yang disirkan ini. Ya, saya 2010 tuh jadi petugas di Mekah, menyambut jemaah haji Indonesia pertama kali, dan waktunya sholat Isya tuh. Itu pertama jemaah datang, pas imamnya Syekh Sudes, masih ingat betul saya suasana begini. Sudah siap takbir, Allahu Akbar, Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah Indonesia pertama di samping saya terdengar jelas. Alhamdulillah saya belum takbir tuh. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Wah, saya komen langsung Muhammadiyah cabang Masjidil Haram.